Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Musinto. Jadi ini adalah kelanjutannya dari materi sebelumnya tentang meta tag. Jadi terakhir kita sudah ngebahas meta keyword ya. Sekarang masuk lagi ke Facebook Open Graph. Jadi Facebook Open Graph Protocol adalah standar meta tag yang digunakan untuk memetakan informasi dari sebuah website atau sebuah artikel di website yang akan di-share ke Facebook. Nah, meta tag Facebook Open Graph Protocol diperlukan ketika sebuah artikel atau sebuah website kita share ke Facebook, tampilannya bagus. Ya, judul artikelnya ada, deskripsinya ada, dan gambarnya muncul. Nah, tanpa tag ini, tampilan website yang di-share di Facebook tidak bagus. Misalkan saja, tidak ada gambar dan tidak ada judul dan deskripsi. Oke, ini contohnya. Ini semua digunakannya masih di dalam head ya. Ada meta property OG title. Property OG title, nih. OG.2 title ya, konten judul artikel. Nah, ini menentukan judul artikel yang akan di-share ke Facebook. Nah, meta property OG type, konten artikel. Menentukan jenis konten yang di-share, apakah dia berupa website, berupa artikel, berupa video, atau berupa musik. OG image, konten. Ini sebutin URL gambarnya di mana. Menentukan gambar yang akan ditampilkan saat di-share ke Facebook. Terus ada meta property OG description. Kita menentukan deskripsi singkat konten yang di-share ke Facebook. OG set name yang menentukan nama websitenya. OG URL menentukan URL yang akan di-share ke Facebook. Oke, ini saya ambil contoh ya. Saya share URL ini ke Facebook. Maka tampilannya begini nih. Nah, ini gambarnya didapat dari settingan OG image. Terus ini titelnya didapat dari settingan OG title. Ini OG description-nya didapat dari settingan OG description. Ini URL-nya dapat dari OG URL. Nah, ini kalau di websitenya ya, di browser saya klik kanan, view source. Ada nih settingan OG nih ya. Jadi di mana Tokopedia tadi, dia punya meta property OG.2 image. Kontennya apa nih? Ini URL gambarnya. Terus meta property OG title ya, ini judul artikelnya. Ya, OG description, OG set name, sama OG URL. Oke, tipsnya gunakan judul, gambar, dan deskripsi singkat yang membuat pengunjung penasaran untuk mengklik link yang di-share. Gambar ya minimal ukurannya 200 x 200, tapi kalau paling bagus itu ukurannya 1200 x 630. Ya, contoh, ini contoh artikel yang di-share ya dari sebuah website. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya ya. Terus ini ada judulnya, makanan bikin awet muda nih. Wanita ini terlihat 20 tahun lebih muda berkat menu diet. Ya. Jadi description-nya, ini judulnya, ini description-nya ya. Nah, jadi deskripsi sama judulnya kita bikin menarik, ada clickbait-nya. Ya. Lihat nih, terlihat 20 tahun lebih muda ya wanita ini. Ya. Terus percaya nggak wanita ini berumur 40 tahun? Nah, orang-orang ini tertarik nih, masa sih umur 20 tahun kayak gini gitu ya. Umur 40 tahun kayak ini ya. Terus makanannya apa nih yang bisa bikin awet muda? Nah, dia nggak disebutin ya. Misalkan nggak disebutin makanan apa, sate ayam, itu nggak disebutin. Supaya orang penasaran. Jadi ada sesuatu yang bisa diklik karena orang penasaran. Tuh nih, dengan taburan ini. Nah, taburan ini apa sih? Ya, dengan taburan ini tanaman cabai di rumah bisa tumbuh subur dan berbuah lebat serta tahan serangan hama. Ya, jadi kalau ada orang yang punya pohon cabai, dia mau pohon cabainya kayak gini nih. Ini gimana sih caranya ya? Orang penasaran, diklik. Kayak gitu ya. Jadi di sini juga apa? Captionnya nggak ditulis secara detail ya, supaya orang mau klik URL-nya. Karena kalau sini udah tulisin detail, ngapain juga klik URL? Atau ini gambarnya kita buletin, ya. Lingkarannya kayak di mana? Post apa sih namanya?
Itu ya yang lingkaran berhadiah. Nah, dibulatin gini supaya orang penasaran. Oke. Kemudian setting SEO dan WordPress. Jadi setelah minggu lalu ya, sebelum UTS itu sudah belajar bagaimana sih cara install plugin Yoast. Oke, ini adalah implementasinya. Contoh saya punya target keyword panjangnya adalah kampus komputer terbaik di petukangan nih, target keyword nih. Saya mau ada di halaman pertama untuk kata kuncinya ini, kampus komputer terbaik di petukangan. Nah, judul artikelnya saya tulis inilah kampus komputer terbaik di petukangan. Jadi target keyword harus ada di dalam judul. Oke. Target keyword harus ada di dalam judul. Terus tagnya apa? Tentuin kampus komputer terbaik di petukangan ya, kampus jurusan komputer. Jadi tentuin hashtag yang juga berkaitan dengan kata kunci target. Nah, di WordPress-nya, jadi pada saat saya bikin artikel, nah, ini judul harus mengandung kata kunci. Oke ya. Ini judul. Terus ini bikin artikel. Ini bikin artikel maksimal 300 kata. Tapi lebih banyak lebih bagus ya. Nah, masukkan kata kunci maksimal 3 kali dalam isi artikel. Ini saya bikin beberapa paragraf ya. Terus ini ada Universitas Budi Luhur, jadi kasih backlink ya ke website lain yang lebih terkenal dari website kita. Ya, dalam hal ini karena kita ngomongin kampus ya, saya linknya ke Universitas Budi Luhur. Ya. Kalau misalkan saya lagi ngebahas definisi ATM misalkan, maka saya akan bikin linknya ke Wikipedia yang berkaitan dengan ATM. Oke, itu ya. Terus dalam artikel ada gambar juga, masukin gambar, berikan alt sesuai kata kunci. Oke, gambarnya sebelum diupload itu kita rename dulu nama filenya sesuai kata kunci target. Jadi ini saya rename kampus strip komputer strip terbaik strip di strip petukangan .jpg ya, baru di-upload. Oke. Nah, pada saat upload gambar itu ada settingan buat alt sama title ya, masukin juga sesuai kata kunci. Jadi ini supaya website kita kalau dicari di Google itu bisa muncul juga di hasil pencarian gambar. Gambarnya ini muncul di hasil pencarian gambar. Oke, ini hashtagnya tadi ya. Hashtagnya berapa? Oke, ini saya 2 doang, padahal bisa sampai 10 boleh. Saya tuh seringnya bisa sampai 20 kadang hashtagnya. Tapi hashtagnya harus tetap berkaitan dengan ini ya, dengan apa? Kata kuncinya. Terus filter image, oke, ini masukin gambar yang sama ya. Terus scroll ke bawah lagi, nanti ada settingan buat Yoast-nya nih. Nih, kampus komputer. Nah, ini kita setting nih, SEO title-nya apa? Kayak judulnya tadi ya, primary keyword, tanda pipa, website ya, nama website. Terus looknya ini sebenarnya otomatis sesuai dengan judul artikel. Nah, terus nih, nah ini kasih meta description yang menarik. Dari beberapa kampus yang ada di Petukangan, ternyata inilah kampus komputer terbaik. Jadi saya nggak sebutin kampus komputer terbaik adalah Universitas Budi Luhur, enggak. Supaya orang nanti ngeklik. Terus ini fokus keywordnya, masukin di sini ya. Si meta keywordnya. Nah, kalau setelah fokus keywordnya kita masukin, nanti di bawahnya ada penilaian si Yoast. Yang hijau nih berarti bagus nih. Nah, perbaiki bagian yang warna merah. Nah, ini kontennya cuma 165 kata ya, padahal harusnya minimal 300. Nah, jadi perbaikin sampai banyak warna hijaunya. Ya, ada merah satu nggak masalah sih. Pokoknya baik warna hijaunya lebih banyak. Oke, ini setting audio title, audio description di sini ya. Oke. Oke, itu materinya selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.